R43/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Halo pemirsa, selamat malam. Pasca vonis 4,5 tahun penjara dijatuhkan, Tom Lembong yang sempat mengajukan banding kini bisa menghirup udara bebas berkat abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Namun hanya berselang 3 hari, Tom lewat kuasa hukumnya resmi melaporkan 3 hakim yang memvonisnya bersalah ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Apa yang dicari Tom Lembong lewat laporan ini dan sejauh mana pemberian abolisi berdampak pada peta dan rekonsiliasi politik ke depan? Inilah top isu pada malam hari ini, cerita di balik abolisi Tom Lembong. Dan sudah hadir di studio Metro TV kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. Bang Ari, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian kami hadirkan juga Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007, Pak Hamid Awaludin. Pak Hamid, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kami juga hadirkan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian kami juga hadirkan pakar hukum pidana, Bang Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Baik, saya akan tanyakan lebih jauh kepada Bang Ari. Bang Ari, bagaimana kabar dari Pak Tom Lembong setelah menghirup udara bebas? Baik, alhamdulillah. Waktu ini benar-benar digunakan oleh beliau untuk kumpul bersama keluarganya. Kebetulan beliau sudah lama tidak ketemu dengan ibunya yang sudah berusia lanjut. Kesempatan ini untuk membersamai ibunya beberapa hari ini. Seperti itu. Apa ada pesan khusus dari Tom Lembong kepada Anda sebagai kuasa hukum menyampaikan suasana hatinya setelah mendapatkan abolisi, meskipun kita tahu ada proses yang hukum yang dilakukan, yaitu banding? Iya, tadi pagi kami sempat berkomunikasi dengan beliau. Beliau sebetulnya sudah tidak tahan untuk mulai melakukan berbagai hal, tapi karena sudah komitmen dengan keluarganya untuk istirahat dulu ya. Quality time dulu dengan keluarga. Iya, betul. Jadi di saat ini dimanfaatkan untuk bersama keluarga dulu. Tapi yang paling penting adalah keinginan beliau untuk tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang beliau yakini. Dan kita tahu ada proses upaya pembuktian bahwa Tom Lembong tidak bersalah, lalu kemudian ada upaya untuk banding, lalu ternyata di tengah proses hukum ini ada abolisi yang diberikan. Puaskah Tom Lembong dan Anda sebagai kuasa hukum dengan akhir dari perjuangan ini adalah abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo? Ya, kita harus apresiasi abolisi ini, karena abolisi ini menurut pemahaman kita adalah koreksi negara atas proses peradilan kita yang tidak akan menemukan jalan keadilan. Banyak sekali muncul dalam proses ini kegaduhan-kegaduhan yang semua masyarakat publik mempertanyakan itu, sehingga muncullah abolisi ini. Seandainya proses peradilan kita itu fair dan betul-betul hakim-hakim ini profesional, kita tidak membutuhkan abolisi ini. Anda yakin bisa membuktikan bahwa Tom Lembong tidak bersalah? Sangat yakin. Oleh karena itu keyakinan kami tidak hanya kami saja, tapi publik juga menilainya seperti itu. Kita lihat bagaimana banyaknya guru besar, tokoh-tokoh bangsa membuatkan amicus curiae. Hampir 100 lebih itu guru besar sudah ditayangkan. Bahkan beberapa lembaga-lembaga seperti UI, ICW, dan berbagai universitas yang lainnya sudah melakukan eksaminasi untuk putusan hakim tersebut. Jadi sebetulnya ada masalah di situ sehingga munculnya abolisi ini. Bang Jamin, Anda sependapat dengan pendapat dari Bang Ari bahwa ternyata abolisi sebenarnya tidak dibutuhkan. Mungkin sebagai kuasa hukum beliau akan mengatakan bahwa bisa membuktikan kliennya Tom Lembong terbukti tidak bersalah. Mungkin kalau secara material, saya juga beberapa kali sudah pernah mengomentari, bahkan pertama sekali ditetapkan jadi tersangka, saya sudah pernah mengomentari di beberapa talkshow dan segala macam, secara material. Tapi secara formal, saya merasa pemberian abolisi ini kurang tepat. Kenapa? Di mana kurang tepatnya? Saya kira ini terlalu prematur. Kenapa terlalu prematur? Kita bayangkan beberapa hari setelah putusan ditetapkan, langsung diberikan abolisi. Nah, tentunya ini adalah produk pengadilan, bukan produk hakim.
Jadi kita nggak bisa salahkan hakim kalau sudah diputus, karena ini produk pengadilan. Makanya dalam putusan itu selalu pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi upaya hukum yang harus dilakukan ya tentunya upaya hukum yang sifatnya upaya hukum banding, kasasi atau PK. Ya. Jadi kalau abolisi yang diberikan, tentunya ini hanya untuk memberhentikan suatu proses. Tetapi mens rea-nya itu tidak, apakah dia sebagai pelaku tindak pidana tidak memiliki unsur terhadap suatu perbuatan, itu hilang semua. Tidak pernah diperdebatkan lagi. Padahal kalau kita mau meyakini bahwanya Tom Lembong dan juga nanti perusahaan-perusahaan asing yang ada kaitannya dengan Tom Lembong ini tidak ada suatu unsur pidananya, harusnya putusan yang paling tepat judek juris itu adalah kasasi. Makanya saya katakan tadi kenapa prematur, kalau saya dari sisi criminal justice system, untuk bisa membuktikan apakah suatu perbuatan itu punya mens rea atau tidak, yang paling bisa menentukan adalah Mahkamah Agung, yudikatif, bukan eksekutif, begitu. Baik, kalau di satu komentar, Bang Ari mau menambahkan, dianggap tadi tanggapan dari Bang Jamin mungkin kurang tepat, terlalu prematur gitu. Kalau saya justru terlambat melihatnya. Seharusnya waktu lagi dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, harusnya sudah dikeluarkan. Kalau memang negara hadir pada waktu itu, melihat banyak sekali masalah. Bagaimana penyidik menjadikan Tom sebagai tersangka, lalu menahan dengan tidak adanya alat bukti yang cukup. Tidak adanya audit BPKP, dianggap merugikan negara, auditnya belum ada, gitu. Nah, jadi banyak sekali dari sejak awal banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ganjil dalam proses ini. Nah, mungkin pada saat itu mungkin kita lagi sibuk urusan lain mungkin ya, mungkin baru sekarang ada kesempatan membahasnya. Nah, bagi kami yang paling penting adalah sekarang dengan abolisi ini kesempatan buat kita untuk mengevaluasi secara menyeluruh proses dari penyidikan, penuntutan hingga kepada putusan. Seperti itu. Dan itu yang dilakukan, Anda sempat juga melaporkan 3 hakim yang memvonis bersalah Tom Lembong kepada Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Sebetulnya begini, kami ini rajin melapor, walaupun sering nggak ditanggapin. Karena tugasnya pengacara itu harus begitu. Jadi semenjak dulu kami sudah melapor ke KY, ke Mahkamah Agung, cuman belum dapat tanggapan aja. Nah sekarang dengan sudah menjadi sorotan semua, sudah ada abolisi ini, kami menjadikan satu laporan itu, kami mengulangi tadi kami laporkan. Lebih lengkap laporan hari ini. Apa yang Anda laporkan? 3 hakim ini mengapa Anda laporkan ke KY dan MA? Kami tidak melaporkan tentang materi putusan, karena itu bukan kewenangannya KY ataupun Mahkamah Agung. Mereka independen. Anda melaporkan yang kami laporkan hakim yang tidak profesional. Hakim yang tidak profesional, hakim yang tidak imparsial, hakim yang tidak berjalan sesuai koridor yang diatur. Seperti itu. Pak Hamid, yang satu bilang prematur, yang satu bilang, waduh, terlambat malah gitu. Dan pandangan Anda seperti apa? Pertama, statement saya adalah dengan adanya abolisi ke Pak Tom, itu adalah teguran kepada proses hukum yang ada. Ya, pelaksana, aparat hukum, ini adalah tamparan sebenarnya. Sesuatu yang terjadi yang tidak benar. Itu statement saya yang pertama. Statement saya yang kedua, bahwa yang namanya abolisi, ya, apapun proses dan sistem, begitu presiden menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi, maka itu menjadi absolut, ya, menjadi absolut, tidak bisa lagi kita persoalkan A, B, dan C-nya, ya. Statement saya ketiga, dari awal memang sebenarnya saya meragukan proses yang terjadi di pengadilan tentang Pak Tom. Begini, pasal 44 KUHP kan jelas mengatakan tidak boleh ada orang dipidana karena orang itu berbuat atas jabatan, ya, jabatan dan kewenangannya, kecuali kalau yang dilakukannya itu disertai dengan niat jahat. Pengadilan sudah mengatakan tidak ada niat jahatnya, kok tetap dihukum, ya kan? Nah, menurut saya ini menimbulkan kontroversi kan? Dan di sini saya berbeda pendapat dengan Pak Jamin, Mas Jamin, bahwa ya kalau dibiarkan ini sampai ke Mahkamah Agung,
dengan rasa ketidakadilan rakyat itu menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan. Gaduh, naik banding nggak tahu berapa bulan, naik kasasi berapa tahun, terus pasti ada yang PK ini. Jadi bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Bisa nggak dibayangkan kegaduhan, polemik yang terjadi di masyarakat itu semakin membesar. Akibatnya apa? Terjadi friksi sosial. Kalau terjadi friksi sosial, disitulah terjadinya ketidakkohesian sosial. Prasyarat-prasyarat ini kondisi-kondisi ini tidak menjadi prasyarat untuk perbaikan kehidupan berbangsa, baik ekonomi, politik, dan sosial. Mungkin itulah sebabnya pertimbangan presiden. Kan selalu ada konsep kepentingan umum di situ. Nah, itu. Menurut Bapak, apakah abolisi terhadap Tom Lembong ini justru ada yang melihat bahwa ini mencederai terutama pemberantasan kasus korupsi. Menurut Anda ini mencederai rasa keadilan masyarakat atau tidak? Mencederai atau justru memberikan rasa keadilan kepada masyarakat memuaskan sendiri? Rasa keadilan. Karena proses yang tadi itu sungguh-sungguh mencederai rasa keadilan orang. Karena secara kasat mata bagaimana alur pikiran ya hakim yang memutuskan. Katakanlah misalnya satu contoh yang amat sederhana mencederai akal waras kita. Ya, hakim mengatakan salah satu persoalan Tom Lembong itu karena dia mengambil kebijakan yang kapitalistik, ekonomi kapitalistik. Apa urusannya ini? Kan tidak masuk di akal kan nalar kita. Nah, semua narasi, semua alur pikir yang diberikan oleh hakim dalam memutus ini itu sudah mencederai akal sehat, melukai rasa keadilan masyarakat. Oke. Tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Hamid bahwa ada perlu yang namanya kondusivitas. Itu juga disampaikan pada saat pengumuman pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Mas Adi udah senyum-senyum karena tahu arahnya ini kondusivitas politik gitu. Menurut Anda, anggaplah pasca sekian hari nih diberikan abolisi, itu sudah terjawab gitu? Kondusivitas itu apakah mulai terbentuk? Rasa keadilan masyarakat itu juga mulai tercipta sesuai dengan tujuan pemberian abolisi ini? Ya, secara perlahan memang kondusivitas itu mulai agak berkurang resistensinya. Minimal tak ada lagi misalnya terkait dengan tuduhan-tuduhan bahwa aspek hukum itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan aspek politiknya. Dan bahkan pada hari ini kan banyak sekali sebenarnya mengapresiasi bagaimana putusan yang sudah dibuat oleh Presiden ya abolisi dan amnesti kepada 1.100 sekian orang. Karena dalam banyak hal proses sejak awal ini kan terjadi memang intensi politiknya kan cukup luar biasa. Afi, yang ingin saya katakan adalah kalau kita mencermati satu persatu statement dari Menteri Hukum misalnya, tidak ada argumen hukum yang disampaikan. Tidak ada argumen hukum. Ini pertama menyampaikan soal hak prerogatif Presiden. Yang kedua adalah alasan tentang kebangsaan. Yang kedua menjaga kondusivitas, bekerja sama dengan semua pihak untuk membangun kehidupan harmoni. Sangat politis penjelasannya. Karena memang sejak terjadi begitu banyak soal proses peradilan yang terjadi pada Pak Tom ataupun Pak Hasto yang paling banyak menyorot, itu kan narasi-narasi ketidakadilan kan muncul. Bahwa ini ditarget karena salah teman, kalah pilpres dan seterusnya. Ini tentu yang kemudian membuat suasana kebatinan kita memang rada nggak kondusif. Karena pada saat yang bersamaan pemerintah kan menghadapi situasi yang tidak mudah. Situasi global yang tidak terlampau menguntungkan ke Indonesia. Soal tarif dagang, dunia internasional, Amerika. Tentu itu butuh kondusivitas. Dan pada saat yang bersamaan, kita kan membutuhkan investasi yang datang. Kalau ini terjadi gonjang-ganjing, huru-hara dan seterusnya, tentu tidak bagus. Karena ada satu premis dan satu keyakinan bahwa stabilitas itu dianggap sebagai kunci dari segala-galanya. Kalau stabil, nggak ada yang ribut-ribut, nggak ada gonjang-ganjing, ekonomi oke, investor oke, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah ikhtiar yang sepertinya ingin dicapai. Kenapa pemberian abolisi dan amnesti itu disampaikan. Itu panggung depannya, meski kita tidak tahu panggung belakangnya itu apa. Kan itu yang kemudian tidak tahu. Nah, abang-abang di sini yang lebih tahu, lebih pengalaman. Saya hakul yakin pasti ada syai'un-syai'unnya. Ada sesuatu di belakang panggung nih yang tentu saja agak jarang dibicarakan orang. Oke, nanti kita bahas apa sih yang dimaksud oleh Mas Adi dengan cerita panggung belakangnya ini. Termasuk juga kejanggalan ini yang terjadi dalam Tom Lembong ini, apakah ada titipan politik ya? Oleh siapa? Usai jeda, tetaplah bersama kami.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.